Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 23 April 2024. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Oleh kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami mengerti dengan benar, dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Tawarik, pasal 11, ayat 1 sampai ayat 14. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan, Allahmu, telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Tema renungan kita ialah menyambut pemimpin pilihan Tuhan. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, untamui to petoe tokon tu nalampak puang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menarik untuk memperhatikan bacaan ini. Rupanya Daud diurapi sebanyak 2 kali. Atas perintah Tuhan, Samuel mengurapinya di Betlehem menjadi raja Israel, padahal Saul masih memerintah berstatus raja. Pengurapan kedua dilakukan atas permintaan rakyat Israel. Setelah mereka menyaksikan keberhasilan Daud memantapkan wilayah kerajaan, ia menaklukkan beberapa suku yang mendiami wilayah-wilayah sekitar Israel yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Israel. Bahwa pengurapan pertama lebih bersifat rohani dan pengurapan yang kedua sudah bermakna secara politik. Saudara-saudara, pesan 1 Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 9 adalah bahwa orang Israel telah mengalami perubahan pikiran dan keyakinan. Saul menjadi pengingat bagaimana keinginan untuk menjadi sama seperti bangsa lain dan penilaian manusia. Sementara Daud menjadi pengingat mengenai kerajaan yang dikehendaki Allah. Serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud dipahami sebagai pertanda baik yang membawa umat Israel menerima dan mengakui kedaulatan Allah
juga melalui kehadiran seorang raja yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengakuan Israel atas keberadaan Daud sebagai yang ditetapkan Tuhan menjadi gembala dan raja Israel diteguhkan di dalam suatu ikatan perjanjian yang diadakan di hadapan Tuhan. Demikianlah Daud diurapi di Hebron dan menjadi raja sepenuhnya. Ia yang tidak dianggap layak dalam pandangan manusia justru menjadi raja yang memimpin dengan luar biasa, sekalipun ia juga jauh dari sempurna. Ia dianggap lemah dan melakukan banyak kesalahan, tetapi Tuhanlah yang menetapkannya. Semua karena kedaulatan dan kasih karunia Allah sendiri. Berdoalah semoga Tuhan sendiri menetapkan dan menyertai para pemimpin bangsa dan negara kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh cinta kasih-Mu, Engkau senantiasa mengaruniakan ruang dan waktu untuk sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu, seraya terus berdoa, menaruh pengharapan hanya kepadamu. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Kiranya kami pun menjalani kehidupan ini dalam kebenaran. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat dan Engkau menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami semua. Kiranya Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati dan menyertai juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kiranya oleh kuasa kasih Tuhan, mereka juga mampu mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan takut akan Tuhan. Karena itu kiranya setiap orang tua diberkati dalam peran di tengah-tengah keluarga. Anak-anak terus ditopang untuk menjadi anak-anak yang senantiasa sukses berhasil di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan dan beri kelegaan. Dan kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kasih dan kemurahan-Mu terus nyata dalam perjalanan hidup kami. Kami pun mohon, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dalam iman, bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.